Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri di Oktalipia, kemudian ada Nikmah, Mariatul Kiptiah, dan juga Hilda Intan Permatasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan SPSS. Baiklah, langsung saja. Pada saat pertama kali membuka SPSS, maka terdapat dua tampilan seperti ini. Tampilan pertama yaitu data editor dan tampilan yang kedua yaitu output, di mana data output ini adalah hasil dari analisis yang telah dilakukan pada data editor. Selanjutnya, pengenalan menu-menu yang ada pada SPSS. Yang pertama, menu file. Menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka, atau membuat file baru, dan lain sebagainya. Di sini kita juga dapat mengimport data, memasukkan data yang berasal dari Excel, CSV data, teks data, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada menu edit. Menu edit ini berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Yang ketiga ada menu view. Fungsinya adalah untuk merubah tampilan pada toolbar. Kemudian yang keempat ada menu data. Menu data ini digunakan untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data serta variabel. Kemudian yang kelima ada menu transform. Menu ini digunakan untuk mentransformasi data. Misalkan di sini ada compute variable. Jadi dapat menghitung variabel, kemudian juga dapat digunakan untuk mengganti data. Yang keenam ada menu analyze. Merupakan menu yang paling penting untuk diketahui karena disinilah inti dari SPSS ini. Menu ini yang paling sering digunakan dalam penelitian. Menu ini digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Misalnya untuk statistik deskriptif, data kita dapat mengetahui frekuensinya, deskriptifnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan korelasi. Jadi korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yaitu regresi. Kemudian juga dapat digunakan untuk statistik non-parametrik dan peramalan. Dan yang ketujuh ada menu grafik. Menu ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik dan chart. Di sini dapat memilih grafik apa yang digunakan. Misalnya ada grafik garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Penggunaan ini tergantung dari tujuan penelitian. Kemudian di sini ada menu tambahan dan ada menu hub. Menu ini akan membantu kita dalam mengetahui SPSS. Kemudian juga di sini ada menu ringkasan dari menu inti. Yaitu di sini dapat dilihat ada dua kamar yaitu variable view dan data view. Variable view digunakan untuk membuat nama variabel, kemudian data view merupakan tempat untuk menginput suatu data. Untuk menginput pada SPSS, hal yang pertama kali dilakukan adalah membuat nama variabelnya. Jadi, untuk nama variabelnya adalah nama mahasiswa. Untuk nama variabel tidak dapat menggunakan spasi. Jadi, di sini kita harus menggunakan garis bawah. Kemudian, tipenya kita pilih string karena non-angka. Sedangkan numerik ini datanya dalam angka. Koma datanya angka dengan pemisah koma, dot datanya angka dengan pemisah titik, kemudian scientific notation datanya angka dengan tampilan notasi matematika, dat dalam data tanggal, dolar data angka dengan tampilan dolar, custom currency data dengan tampilan mata uang tertentu, string data teks non angka,
Kemudian yang terakhir ini data angka yang hanya diawali angka 0. Untuk panjang karakternya kita gunakan 20 huruf saja. Dan akan teratur sendiri. Lalu kita ubah angkanya. Untuk desimal bisa kita kosongkan karena datanya itu menggunakan tipe string. Jadi tidak mungkin dalam pecahan. Lanjut, nama label bisa menggunakan nama variabel. Namun bisa di spasi ya. Kemudian value. Umumnya digunakan untuk data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label, jadi ini tidak perlu. Kemudian missing, untuk penanganan data yang tidak ada. Selanjutnya column, ini menentukan panjang data pada data view. Tapi kita tidak perlu karena bisa mengatur panjangnya di sebelah sini. Bagian align untuk menentukan tampilan datanya rata kiri, kanan, atau tengah. Kemudian measure, itu yang mengatur tipe datanya. Jadi tipe pengukurannya ada nominal, ordinal, dan string. Jadi kita pilih nominal. Role yaitu untuk menentukan peranan variabel dalam analisis data. Kita pilih input. Kemudian kita buat variabel kedua, yaitu jenis kelamin. Dengan tipe yang sama, yaitu string. Dengan karakter kita buat 20 untuk laki-laki dan perempuan. Untuk desimal dikosongkan saja, dan label ketik jenis kelamin. Lalu untuk value kita bisa ketik dengan angka 1 untuk laki-laki. Lalu untuk 2 untuk perempuan. Untuk seterusnya kita samakan saja. Lanjut pada nomor 3, berat badan dengan tipe numerik karena angka, lalu panjangnya antara 3 sampai 4 atau 4 karena nilai tertinggi 100 maka ketik saja 4. Dan untuk desimal karena tidak ada nilai pecahan maka kita buat 0 saja. Kemudian pada label kita ketik berat badan. Dan untuk seterusnya samakan saja karena akan menyesuaikan. Lalu pada align menggunakan rata tengah. Dan untuk measure kita buat scale. Dan kita bisa lihat data view yang sudah ada hasilnya dari nama, jenis kelamin, dan berat badan. Dan panjang tiap tabel bisa kita atur, maka otomatis akan berubah. Selanjutnya di sini kita akan menghitung mean, median, serta standar deviasi pada SPSS. Nah, di sini sudah tersedia data untuk dihitung dan siap input ke SPSS ya. Nah, di sini saya akan memindahkan data-data ini ke SPSS dengan cara di copy paste. Nah, saya paste di sini. Kemudian untuk menghitung mean, median, serta standar deviasinya, kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistics, kemudian pilih Frequencies. Nah, akan muncul pilihan menu seperti ini. Nah, di sini kita cukup memilih bagian berat badan, kemudian kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang beberapa saja yang memang kita ingin hitung, seperti mean, median, dan standar deviasi. Kemudian kita klik continue, kemudian langsung klik OK saja. Nah, akan tampil data seperti ini pada bagian output. Di sini tertulis jumlah mean
Yang didapatkan adalah 58,70, kemudian median 59, dan standar deviasinya 7,103. Ya baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.